Sebelum acara diskusi yang pertama dimulai, saya ucapkan kepada para tamu undangan, selamat datang di perayaan Karya Sastrawan Madura 2024. Semoga kegiatan ini menjadi motivasi nyata bagi komunitas-komunitas lain di Madura, khususnya di Bangkalan, untuk terus aktif berbagai energi membangun generasi sastra untuk masa yang akan datang. Sebelum acara diskusi yang pertama dimulai, ada pemberian sketsa dari panitia perayaan Karya Sastrawan Madura untuk pemateri kepada yang terhormat Profesor Dr. Setia Yuwana MA asal Surabaya dan Bapak Ribut Wijoto asal Sidoarjo untuk berkenan menaiki panggung. Kepada Bapak Rezeki untuk berkenan memberikan sketsa. Acara selanjutnya, Bincang Sastra Perayaan Karya Sastrawan Madura adalah Tanian 2. Diskusi sastra pada sesi ini adalah momen dan kesempatan bagi kita semua dan generasi sastra penerus yang membutuhkan untuk belajar mengenal dan mengetahui seperti apa dan bagaimana karya-karya yang ditulis oleh sastrawan Madura, sehingga karya-karya sastrawan Madura mendapat posisi penting untuk kasanah kesastraan di Indonesia. Tanian 2 diskusi panel tentang karya terbaik sastrawan Madura dengan narasumber Profesor Dr. Setia Yuwana MA asal Surabaya dan Bapak Ribut Wijoto asal Sidoarjo. Sebagai moderator, Muhari Akil Salman asal Bangkalan. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah sebuah keindahan tersendiri bagi kita bersama ketika kita berbicara tentang kesusastraan Madura. Hari ini kita dapat dihadiri oleh orang yang sangat berkompeten di bidangnya. Beliau adalah Prof. Dr. Setia Yuwana Sudikan MA bersama Cak Ribut Wijoto. Seperti itu ya, Pak. Ada dua pemateri di sini yang menurut saya kompleks untuk kita pahami bersama, teman-teman. Apa yang akan disampaikan oleh beliau. Kalau saya hanya mempersilahkan beliau untuk menyampaikan materinya yang begitu lugas. Yang pertama adalah Prof. Dr. Setia Yuwana MA, lahir di Blora pada tanggal 22 bulan 12 1956, adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya. Dalam 1 tahun terakhir mengampu kalau tidak salah 35 mata kuliah. Sudah melakukan pengabdian sebanyak 11. Sudah mempublikasi artikel ilmiah dalam jurnal sebanyak 76. Saya juga tidak punya pertanyaan lebih, apakah mahasiswa kita atau dosen kita yang ada di lingkup cover Madura sudah melakukan ini atau tidak. Kita akan mendengarkan itu dari beliau langsung. Seperti apa karya-karya mulai dari secara umum mahasiswa, masyarakat, bahkan lintas yang hari ini menjabat sebagai dosen seperti apa. Apakah sudah Skopus atau seperti apa. Beliau adalah menyelesaikan S1-nya di STKIP PGRI Semarang, S2-nya jurusan antropologi di Universitas Indonesia, jurusan S3 beliau program studi ilmu sosial di Universitas Erlangga. Jadi tidak hanya berbicara tentang kesusastraan, tapi akan berbicara tentang
antropologi, ketika berbicara tentang antropologi maka kena kiranya ketika kita menggali banyak hal tentang etnografi, etno yang lain seperti itu. Maka kesempatan itu dapat kita miliki hari ini. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Warga Penulis Semarang, Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Timur pada tahun 2003 sampai 2008, Pembantu Dekan 1 Fakultas Bahasa dan Sastra 2002 sampai 2006, Dekan FBS 2006 sampai 2011, Guru Besar Fakultas Bahasa dan Sastra dan Seni sejak 2006. Jadi hari ini kita akan membahas sesuai dengan tema karya sastrawan Madura terbaik. Seperti apa ketika kita mencoba mengkuliti dari akademisi Prof. Dr. Setya Yuwana Sudikan MA. Selanjutnya adalah Cak Ribut Wijoto. Disebutnya sama teman-teman Cak Ribut ya. Cak Ribut Wijoto adalah seniman, adalah tokoh senior dari Teater Gapus Universitas Erlangga. Aktif menggeliatkan sastra di Jawa Timur sejak 2009 dengan mempertemukan berbagai komunitas-komunitas yang tercerai-berai. Jadi beliau sebagai lumbung adanya komunitas penegak motivasi tetap terjalin yang namanya komunitas-komunitas yang ada di Jawa Timur. Ada banyak kegiatan yang beliau gagas semula teman-teman, tapi gagasan-gagasan ini kalau menurut teman-teman yang ada di Surabaya, beliau itu mengadakan kegiatan-kegiatan kesusastraan atau ngumpul sama komunitas itu berdasarkan sponsor. Tanda kutip ya, ketika kita berbicara tentang sponsor, jangan seolah-olah puluhan juta, 1 juta apakah bisa dijalankan oleh Cak Ribut dalam sebuah kegiatan acara dan meriah? Bisa. Dan itu bisa dibuktikan satu kegiatan di Balai Pemuda, iya di Balai Pemuda Jawa Timur. Semula bernama Halte Sastra pada tahun 2009 sampai 2016. Dilanjutkan Bengkel Sastra 2018 dan kini menjadi Majelis Sastra Urban 2019 sampai sekarang. Teman-teman, dari dua hal ini teman-teman bisa memberikan satu pemetaan kecil. Hari ini kita dihadiri oleh orang yang berkompeten. Pertama Cak Ribut, aktivis senior Teater Gapus. Yang kedua adalah Prof Yu, yang akrab dipanggil Prof Yu. Mohon maaf ya Prof Yu. Jadi hari ini sangat kompleks ketika kita ingin membicarakan tentang kesusastraan. Mungkin ya tidak hanya tentang karya terbaik sastrawan Madura yang kemudian didapatkan pada sayembara Dewan Kesenian Jawa Timur saja. Tidak hanya ingin membicarakan tentang Anugerah Sutasoma, bahkan beliau ini ketika jurusannya antropologi mungkin bisa akan membahas tentang Madura yang hari ini kalau kita melewati Madura seolah-olah ada Bangkalan Bahari, Sampang Bahari, ada laut maritim lah. Jadi perspektif dalam Madura sebagai pandangan perspektif Madura sebagai sastra dalam pandangan maritim juga mungkin akan disinggung oleh beliau. Maka saya akan memperkenankan kepada dua pemateri kali ini. Yang pertama berkenan untuk menyampaikan tentang karya sastrawan Madura terbaik 2000 mulai dari dulu sampai sekarang mungkin akan dibahas dan dikuliti oleh beliau, oleh Prof Yu yang pertama, yang kedua oleh Cak Ribut Wijoto. Untuk waktu kami silahkan. Ya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat, hidayah dan inayahnya, insya Allah kita dalam kondisi sehat walafiat sehingga bisa hadir dalam temu sastrawan Madura pada pagi ini. Saya merasa bangga dan saya merasa terhormat untuk berbicara di depan ibu bapak, karena terlalu berlebihan dari pembawa moderator tadi menyampaikan tentang siapa saya. Ibu bapak yang saya hormati,
oleh panitia saya diminta untuk bicara tentang dua penyair. Jadi ini baru kemarin Pak Helmi minta saya untuk bicara tentang Abdul Hadi WM dan D. Zawawi Imron gitu. Karena keduanya dipandang sebagai penyair yang legendaris. Oleh sebab itu saya memilih topik Abdul Hadi WM dan D. Zawawi Imron, dua penyair legendaris dari Pulau Madura, studi tentang lokal jenius. Jadi dua penyair ini saya pandang sebagai penyair yang punya kekuatan dan punya kelebihan. Karena apa? Karena mungkin sudah senior gitu ya. Jadi kedua penyair ini senior. Pak Abdul Hadi WM ini seorang akademisi. Jadi semua itu dimiliki oleh Pak Abdul Hadi WM. Pertama, Pak Abdul Hadi WM itu seorang akademisi, cendekiawan. Mengapa saya katakan akademisi dan cendekiawan? Beliau adalah dosen di Universitas Paramadina sebelum beliau wafat. Beliau menulis banyak buku, bahkan disertasinya tentang Hamzah Fansuri itu adalah disertasi yang monumental, yang waktu itu kuliah Pak Abdul Hadi WM ketika S3 adalah di Pulau Pinang yang ada di Malaysia. Maka itu kalau kita lihat Pak Abdul Hadi WM itu dari segi pendidikan sangat menarik. Karena pernah menempuh pendidikan filologi di UGM itu untuk program BA, Bachelor of Arts atau sarjana muda waktu itu. Setelah itu beliau mengambil filsafat. Setelah filsafat di UGM, beliau ambil lagi di Bandung di Unpad, ambil tentang antropologi budaya. Setelah lulus dari situ, beliau melanglang buana di Jakarta. Yang saya tahu, Pak Abdul Hadi WM itu juga pernah mengasuh budaya, ya, ruang budaya itu di Harian Buana, yaitu namanya dialog. Ketika beliau mengampu atau mengasuh ruang dialog di Harian Berita Buana, pengaruh Pak Abdul Hadi WM terhadap penyair seluruh Indonesia itu begitu kuat. Saya tahu persis waktu itu saya punya teman namanya Heru MK dari radio IBC yang ada di Semarang. Puisi-puisi Pak Heru MK itu sangat terpengaruh oleh Pak Abdul Hadi WM. Itulah kekuatan Pak Abdul Hadi WM. Jadi sebagai penyair beliau kuat karena karyanya juga banyak, nanti saya sampaikan. Ada puluhan kumpulan puisi dari Pak Abdul Hadi WM. Menarik dari sisi apa? Pertama adalah ketika Pak Abdul Hadi WM dan D. Zawawi Imron itu masih pemula, maka beliau bicara tentang alam Madura. Idiom Madura dimiliki kedua penyair, yaitu Pak Abdul Hadi WM dan Pak D. Zawawi Imron. Jadi awalnya itu adalah bicara tentang topik-topiknya yang dibahas adalah mengenai alam Madura. Alam Madura itu khas. Karena apa? Karena Madura ini dikelilingi oleh laut atau pantai. Nanti dari sisi pohon atau tumbuh-tumbuhan juga khas. Kalau Zawawi Imron dengan siwalannya, maka kita kenal Pak Abdul Hadi WM bicara tentang pantai, bicara tentang tanah, bicara tentang tumbuh-tumbuhan dan seterusnya yang ada di Pulau Madura ini. Pak Abdul Hadi WM saya katakan di samping penyair, beliau adalah, saya katakan ketika mengasuh ruang budaya itu begitu top. Karena apa? Karena pembinaan dari Pak Abdul Hadi WM itu. Saya mengenal Pak karena apa? Karena Pak Abdul Hadi WM juga pernah saya undang untuk menjadi penguji S3 di UNESA. Beliau sangat menguasai persoalan-persoalan filologi yang sekarang generasi muda ditinggalkan.
tidak ada lagi generasi muda yang tertarik pada filologi. Naskah-naskah lama milik Pak Abdul Hadi cukup banyak, yang waktu itu mau diserahkan ke saya, tapi saya belum sempat ke Jakarta. Pak Yuwono diambil sajalah di rumah saya. Sudah tidak terpakai gitu ya. Itulah keahlian Pak Abdul Hadi BM. Bagaimana karya-karya Hamzah Fansuri yang kita kenal, mungkin adik-adik yang mahasiswa sudah tidak kenal lagi apa itu sastra Melayu. Karena apa? Karena dalam filologi kadang-kadang tidak disinggung itu sastra Melayu. Pak Abdul Hadi BM ahli tentang Hamzah Fansuri. Kita waktu itu, kalau saya dulu di S1 pernah mengenal itu ada Hamzah Fansuri, ada Nuruddin Ar-Raniri. Karya-karya beliau itu semua dibumi hanguskan oleh kerajaan waktu itu karena dianggap kalau di Jawa itu semacam Syekh Siti. Ibu bapak mungkin mengenal siapa Syekh Siti Jenar. Ini adalah seorang tokoh yang waktu itu saya menyebut sebagai wali, tapi beliau kan berseberangan dengan wali-wali yang lain. Karena ilmunya terlalu tinggi, maka wali-wali yang lain menyingkirkan karena waktu itu para wali di Jawa sekaligus sebagai umarok. Jadi waktu itu saya katakan dia pemimpin agama tapi juga pemimpin pemerintahan. Apapun yang terjadi, sunan-sunan itu banyak yang ngatur pemerintahan waktu itu, baik yang ada di Tuban, setelah Tuban nanti ada di Demak, nanti sampai ke Mataram Islam. Maka itu seperti Sunan Kudus, seperti Sunan Kalijogo dan seterusnya, itu sangat berperan. Nah ini Siti Jenar itu nggak mau ke sana, karena nggak mau ke sana punya laku yang berbeda, maka Siti Jenar itu dikucilkan dari para wali yang ada di Jawa. Itulah sebabnya ibu bapak yang saya hormati, demikian juga dengan Nuruddin Ar-Raniri dan saya sebut yaitu apa yang dikerjakan oleh Pak Abdul Hadi WM tentang Hamzah Fansuri. Karya-karyanya itu sudah sulit untuk dicari karena sudah dibumi hanguskan, tapi dicari satu-satu oleh Pak Abdul Hadi WM, akhirnya dikerjakan dalam sebuah disertasi yang sangat monumental karya Pak Abdul Hadi WM. Memang ada sedikit berbeda antara Abdul Hadi WM dengan D. Sawawi Imron. Mengapa? Karena D. Sawawi Imron itu cenderung sebagai seorang yang otodidak. Dia hanya lulus sekolah rakyat waktu itu. Kalau sekarang sekolah dasar. Setelah itu masuk di pesantren, ada kursus yang namanya PGA, akhirnya menjadi guru agama di SD, di SMP dan kasih yang ada di waktu itu sekarang namanya adalah Departemen Agama Kementerian Agama yang ada di Sumeneb. Itu perjalanan hidup D. Sawawi Imron, sehingga D. Sawawi Imron itu dengan otodidak mampu menulis karya-karya puisi yang sangat hebat, saya katakan. Tidak ada tandingnya pada era-era sekarang kalau kita bicara tentang D. Sawawi Imron. Tapi ada karena ketika masa-masa sepuh, masa-masa tua masa-masa tua Abdul Hadi WM, beliau lebih banyak berbicara tentang sofistik. Pendekatan diri kepada Allah itu lebih menyatu pada diri Pak Abdul Hadi WM. Meskipun misalnya aja D. Sawawi Imron juga seperti itu, tapi kelekatan itu lebih lekat pada Pak Abdul Hadi WM. Ya, ini beberapa hal yang nanti saya sampaikan. Jadi keduanya, baik Pak Abdul Hadi WM dan D. Sawawi Imron, ini adalah kelahiran Sumeneb. Dan usianya antara Pak D. Sawawi Imron dan Pak Abdul Hadi WM itu sebaya.
Mengapa saya katakan sebaya? Karena lahir pada tahun 46. Desa Wawi Imron meskipun tidak dicantumkan secara resmi karena di desa itu tidak pernah tahu kapan kita lahir. Berbeda mungkin dengan saya karena saya itu bapak saya guru SD, maka ketika semua tanggal kelahiran anak itu dicatat. Tapi kalau orang-orang desa seperti Pak Desa Wawi Imron itu tidak tercatat. Ibu bapak yang saya hormati, kita bisa melihat ke sana aja. Siapa sih ibunya Abdul Hadi WM? Ini adalah keturunan dari Keraton Surakarta, sedangkan bapaknya adalah seorang saudagar dan guru. Saudagar itu semacam pedagang gitu ya, pedagang dan guru bahasa Jerman. Menariknya dari kedua orang tua ini melahirkan anak yang jumlahnya cukup banyak, dan di antara anak itu ada Pak Abdul Hadi WM. WM itu singkatan apa? Ya, Wiji Mutari itu Pak, diambil dari nama orang tuanya. Pak Abdul Hadi WM ini sejak kecil berkenalan dengan bacaan-bacaan berat, pemikir-pemikir berat. Maka itu wajar kalau beliau akhirnya lebih banyak berfilsafat. Filosofi yang dianut oleh Pak Abdul Hadi WM itu berangkat dari beliau telah membaca karya-karya Plato, Sokrates, Imam Ghazali, Rabindranath Tagore, dan Muhammad Iqbal. Karya-karya itu sudah dibaca sejak kecil. Mungkin berbeda dengan ibu bapak yang duduk di sini. Kalau sekarang ibu bapak itu lebih banyak membaca WA daripada membaca buku. Saya gak yakin ibu bapak itu membaca buku, gak yakin sama sekali. Sedangkan mahasiswa S3 saya yang duduk di sini juga gak mau baca buku. Bacanya hanya WA dan baca yang ada di apa? Baca yang ada di internet. Buku aslinya gak mungkin dibaca, saya yakin kok. Mungkin agak berbeda dengan Pak Ribut, ya, yang dulu masih mau membaca karena belum ada media sosial semacam ini. Kita masih membaca buku. Saya kuliah itu semua buku harus saya baca, karena kalau tidak dibaca kita nggak tahu. Tiap hari harus pergi ke perpustakaan. Itu sampai saya kuliah di S3 UNER. Karena kalau nggak baca buku, fotokopinya paling tidak, kita tidak akan sambung ketika diskusi dengan dosen. Ibu bapak yang saya hormati, ini pendidikan Pak Abdul Hadi WM mungkin nggak begitu kelihatan ya. SD dan SMP di Sumeneb, SMA di Surabaya. Akhirnya saya katakan tadi, ambil filologi, ambil filsafat, ambil antropologi budaya di Unpad, dan seterusnya. Yang menarik juga, Pak Abdul Hadi WM itu mendapat kesempatan yang sekarang kok nggak ada ya Pak Ribut ya, yang namanya International Writing Program di University of Iowa. Ya, pernah dialami oleh Pak Abdul Hadi WM. Setelah itu Pak Abdul Hadi WM itu pernah juga memperdalam ilmu sastra dan filsafat itu di Hamburg yang ada di Jerman. Gelar MA dan gelar PhD itu diperoleh dari University Sains Malaysia di Penang. Itulah ibu bapak yang saya hormati, ibu bapak yang duduk di sini. Jangan mau ketinggalan dengan Abdul Hadi WM. Tirulah, teladani Pak Abdul Hadi WM. Walaupun dia dari kota kecil yang ada di Sumeneb, akhirnya bisa menempuh pendidikan sampai ke doktor, dan gelar guru besar juga diraih oleh Pak Abdul Hadi WM. Sudah, kalau saya pribadi tidak meragukan sama sekali. Saya banyak belajar pada Pak Abdul Hadi WM, baik sebagai kritikus maupun sebagai akademisi. Buku-buku Pak Abdul Hadi WM itu saya wajibkan kepada mahasiswa untuk membaca, karena ada buku-buku yang sudah bisa diunduh lewat internet. Jadi sampai ke disertasinya Pak Abdul Hadi WM, saya minta mahasiswa saya untuk membaca. Belajarlah pada Pak Abdul Hadi WM. Karena apa? Karena
kalau kita mau belajar dari orang yang lebih tua, akhirnya kita akan lebih kritis dan lebih cerdas ke depannya. Ibu bapak yang saya hormati, ketika Abdul Hadi WM itu remaja, maka Pak Abdul Hadi WM itu cenderung menyukai puisi dibanding puisi-puisinya adalah puisi-puisi yang sofistik. Jadi nanti ada genre, ada ibu bapak membacanya genre, kalau saya genre puisi-puisi sofistik. Puisi-puisi yang isinya itu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak banyak orang yang menggeluti tentang itu. Di Indonesia saya melihat misalnya aja Pak Abdul Hadi WM, terus nanti kalau ibu bapak pernah juga ke Jogja, ibu bapak pernah kenal namanya Pak Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo itu punya konsep sastra profetik. Nanti pelajari sendiri apa sastra profetik itu. Yang ketiga nanti adalah Pak D. Zawawi Imron. Jadi konsep sastra profetik, walaupun itu nanti diambil dari Aristoteles, tapi ini dikembangkan oleh Pak Kunto Wijoyo. Dan nanti sebelumnya yaitu Pak Abdul Hadi WM. Kalau Pak Kunto Wijoyo keahliannya adalah sejarah. Meskipun Pak Kunto Wijoyo ahli sejarah, tapi juga menulis cerpen, menulis puisi dan menulis novel. Novelnya cukup banyak. Puisinya itu Suluk Awang Uwung kalau tidak salah begitu. Nanti ada juga novel-novel yang saya katakan novel-novel yang bersastra politik. Karena waktu itu zaman Orde Baru, maka banyak mengkritisi sastra-sastra zaman Soeharto. Itu Pak Kunto Wijoyo. Karyanya cukup banyak juga. Maka tiga orang ini, yaitu Pak Abdul Hadi WM, Pak Kunto Wijoyo dan Pak D. Zawawi Imron, itu begitu lekat dengan persoalan-persoalan yang sifatnya sofistik. Berikutnya yang perlu saya sampaikan, ini adalah karya-karya Pak Abdul Hadi WM. Ini baru tercatat yang saya jangkau, tapi saya melihat ada yang lain juga. Jadi ada Laut Belum Pasang, itu tahun 71, Anda bayangkan. Tahun 71 Pak Abdul Hadi WM sudah memiliki kumpulan puisi Laut Belum Pasang. Ada meditasi, ada cermin, tergantung pada angin. Ketika saya membaca Tergantung pada angin, judul ini dipinjam oleh Pak ATU untuk buku kumpulan esainya, yaitu judulnya Tergantung pada Kata. Jadi tergantung pada kata itu diambil dari kumpulan puisi Pak Abdul Hadi WM, yaitu Tergantung pada Angin. Masyarakat nelayan yang ada di Pulau Madura itu tergantung pada angin. Apapun lah yang kita bicara tentang Madura, maka angin itu akan sangat menentukan. Nanti ada Madura, Luang Pabang, ada Pembawa Matahari, Tuhan kita begitu dekat. Terus ada sejumlah karya terjemahan, karena kehebatan Pak Abdul Hadi WM itu juga menguasai beberapa bahasa di dunia ini. Beberapa bahasa asing dikuasai oleh Pak Abdul Hadi WM. Bukan orang Madura kalau tidak bisa bahasa Arab. Ya. Hah? Ya, jadi bukan orang Madura kalau tidak mampu bahasa Arab. Maka itu Pak Abdul Hadi WM selain menguasai bahasa Indonesia, menguasai bahasa Arab, menguasai bahasa Inggris, bahasa Spanyol dan bahasa-bahasa yang lain. Maka itu ibu bapak harus banyak belajar kepada Pak Abdul Hadi WM. Ya. Karya-karya Pak Abdul Hadi WM cukup banyak. Yang terakhir yaitu Tuhan kita begitu dekat gitu ya. Ini buku-buku tentang sastra. Rumi, Sufi dan Penyair. Sastra Sufi, sebuah antologi. Hamzah Fansuri, Risalah Tasawuf dan puisi-puisinya. Rubaiyat Umar Khayyam, Kembali ke Akar, Kembali ke Sumber, esai-esai, sastra profetik dan sufistik dan seterusnya. Cukup banyak karya-karya esai yang bisa membantu adik-adik untuk mengenali sastra-sastra sufistik, baik dari Indonesia maupun
dari Timur Tengah. Pengennya Pak Abdul Hadi WM, sastra-sastra Indonesia itu adalah sastra-sastra sofistik, arahnya harus ke sana. Walaupun nanti ibu bapak bisa mendalami misalnya aja, kalau kita misalnya aja, saya pribadi ya, bukan ibu bapak, saya pribadi punya pujangga namanya Ronggo Warsito, maka lewat karya-karya Ronggo Warsito dengan pendekatan yang kejawen itu juga mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya aja ada puisi yang judulnya Zaman Edan. Nek ora edan ora keduman, tapi tetap harus eling lan waspada. Aja melu korupsi. Enggak bagus. Ya, kita hindari kalau kita tidak bisa melawan korupsi. Kita hindari. Itulah sebabnya lewat seorang pujangga yang namanya Ronggo Warsito itu menanamkan nilai-nilai, ada pesan moral di dalamnya, yaitu kita tidak boleh ikut gila, kita tidak boleh ikut edan kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Madura gila, ya. Jadi kita jangan ikut gila, takut kalau tidak keduman, tidak dapat bagian, nggak apa-apa, tidak dapat bagian di dalam. Bahwa hidup itu tidak hanya di dunia aja, tapi kita juga hidup di akhirat nanti yang hidup kita lebih abadi dibandingkan di dunia. Ibu bapak yang saya hormati, maka itu karya-karya Abdul Hadi WM itu di dalamnya ada pesan moral. Jadi ada pesan moral. Pesan moralnya apa saja? Kita itu harus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang saya hormati, ini karir dan pekerjaan Abdul Hadi WM. Mungkin ibu bapak sudah dikirimi oleh panitia, sudah ya, tidak perlu saya bacakan ya. Jadi ketika jadi mahasiswa di UGM, beliau juga redaktur tabloid Gema Mahasiswa, jadi editor mahasiswa Indonesia di Bandung, redaktur majalah Dagang dan Industri Kadin ini, nanti staf ahli bagian pernaskahan di Balai Pustaka, dan yang utama yaitu saya katakan pengasuh lembaran kebudayaan dialog harian Berita Buana itu. Dan nanti setelah itu beliau banyaklah kegiatan-kegiatan di Dewan Kesenian Jakarta, pernah jadi ketua juga di sensor film dan seterusnya. Jadi memang kalau saya melihat ada dua pilihan bagi adik-adik. Kalau pilihannya ada dua. Kalau di Zawawi Imron itu pilihannya adalah pilihan tetap tinggal di Batang-Batang, tapi karyanya mendunia. Tapi kalau yang kedua, Abdul Hadi WM itu harus hijrah ke Jakarta untuk menguasai dunia. Sama, dua-duanya sama. Itu pilihan hidup bagi adik-adik. Tetap tinggal di Bangkalan juga tidak persoalan. Yang penting nanti karyanya mendunia. Nah sekarang media kita cukup mudah, berbeda dengan dulu, bahwa kumpulan puisi harus dicetak, kumpulan cerpen harus dicetak, novel harus dicetak, buku bacaan anak cetak. Sekarang enggak. Lewat media sosial adik-adik sudah bisa menduniakan karya-karya adik-adik. Ya, sekarang, tapi repotnya sekarang itu tidak ada lagi kurasi, tidak ada lagi seleksi. Kalau dulu untuk menjadi sastrawan, tapi tidak tahu ya Mas, nanti kalau waktunya habis saya ditegur aja ya. Soalnya kalau saya sudah menggebu-gebu gini sulit untuk dihentikan. Mumpung saya ada di Bangkalan itu, karena jarang saya diundang ke Bangkalan. Paling-paling diundang ke UTM gitu ya. Kalau di UTM sering. Ibu bapak, jadi pilihannya itu seperti di Zawawi Imron, tetap tinggal di Batang-Batang, di Sumeneb, tapi karyanya mendunia. Atau ibu bapak harus hijrah ke kota besar untuk menguasai dunia. Sama. Bagaimana menguasai dunia, ibu bapak sudah lebih pintar dari saya. Karena sekarang itu ibu bapak kalau nulis puisi, nulis cerpen, nulis macam-macam, itu bisa lewat Facebook, bisa lewat Wattpad, bisa lewat Twitter, apalagi ya, enggak apa lah. Lewat WA, lewat apa saja. Nah itu nanti juga bisa mendunia. Ya.
Saya itu ya. Siapa yang Pak Rosid itu siapa Pak? Yang dikerjakan Pak Rosid itu siapa? Ya. Saya sebenarnya sangat hormat, semoga aja ada di tengah-tengah kita. Saya sudah mengenal lama karyanya Muna Masari. Ibu bapak kenal Muna Masari? Kenal? Iya. Muna Masari yang saya sebut misalnya aja, beliau itu kan difabel. Saya juga mengenal waktu itu adalah siapa? Mbak Ratna Indraswari Ibrahim dari Malang, yang sekarang rumahnya diambil sebagai rumah budaya. Muna Masari itu seorang difabel, penjahit, tapi karyanya bisa masuk ke Tempo, bisa masuk ke Kompas, bisa masuk. Hebat itu. Ya. Perjalanan hidupnya hebat. Ibu Muna Masari itu. Pendidikannya juga tidak terlalu tinggi. Itulah kehebatan Madura yang saya sebut dengan istilah local genius. Di Madura itu dari dulu ada local genius. Sedangkan bapaknya NU dan Muhammadiyah aja juga asalnya dari Madura. Ya. Apa rek? Aja diganggu rek aku rek. Aja diganggu ya. Nggih. Jadi ibu bapak kan kenal Sekona Khalil dari Bangkalan yang dekat sini nih. Itulah ibu bapak. Itu adalah lokal jenius, orang yang jenius yang berasal dari Bangkalan. Nah, kalau ini penyair yaitu Desa Wawi Imron dan Abdul Hadi PM. Siapa tahu ke depan Helmi jadi penyair besar. Ini kan belum. Jadi kalau mahasiswa saya Mukri itu, karena Mukri itu kenalnya baru sekarang, saya nggak mau jadi pembimbingnya itu. Kenalnya baru sekarang soalnya. Kalau Helmi dulu cerita ini kakakku, saya bimbing gitu. Karena nggak mengenalkan ke saya ya, udah dibimbing Prof Haris itu. Semoga aja cepat selesai. Jangan lama-lama. Kuliah itu 4 semester, S3 itu harus selesai. Ya, jangan terlalu lama. Itu ibu bapak. Maka saya katakan di Madura itu nanti nggak kelihatan ada orang yang akhirnya dia itu local genius di tingkat lokal. Tapi walaupun lokal itu bisa mendunia. Jadi Kiai Sekona Khalil itu mendunia karena apapun yang terjadi, muridnya adalah Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan. Walaupun ada NU, ada Muhammadiyah, gurunya satu dari Bangkalan. Yang dikenal adalah dari Bangkalan itu. Itulah sebabnya adik-adik, saya katakan tempat tinggal itu sekarang tidak berpengaruh. Pada era media sosial, tempat tinggal itu enggak berpengaruh. Apakah adik-adik tinggal di Bangkalan, tinggal di Sumenep, tinggal di Pamekasan, tinggal di Sampang, enggak masalah. Adik-adik bisa mendunia. Cucu saya yang baru kelas 1 SD itu sudah bisa berbahasa Inggris. Karena apa? Karena belajar dari belajar dari mana? Belajar dari YouTube. Enggak usah sekarang itu ibu bapak itu harus kursus di English First, enggak usah. Ya, kalau punya uang ke Kediri sebentar juga enggak apa-apa. Kalau enggak punya uang langsung aja ke YouTube, lihat film itu sudah bisa bahasa Inggris. Yang penting kesungguhan, ya itu tambahan saya. Baik, ini penghargaan yang pernah diterima oleh Pak Abdul Hadi PM. Jadi tahun 69 itu beliau sudah menerima hadiah dari majalah Horizon. Ya, itu dulu majalah satu-satunya majalah sastra yang ada di Indonesia. Terus ada hadiah buku terbaik dari Dewan Kesenian Jakarta. Ada anugerah seni dari pemerintah Republik Indonesia. Banyak penghargaan untuk Pak Abdul Hadi PM, dan karyanya juga diterjemahkan ke dalam bahasa asing.
Ini adalah bentuk penghargaan terhadap karya-karya Pak Abdul Hadi WM. Nanti dibaca sendiri. Bagaimana pemikiran Pak Abdul Hadi WM? Pemikiran-pemikiran ini saya ambil dari pendapat orang yang pernah mendalami karyanya Pak Abdul Hadi WM, karena waktunya yang sangat mendadak, saya tidak bisa menggali lebih banyak. Sajak permulaan masih mencari bentuk pengucapan yang sesuai untuk kepribadiannya, terutama nanti kaitannya dengan alam. Mula-mula karya-karya Pak Abdul Hadi WM itu alam sebagai objek estetiknya, sehingga layak disebut sebagai penyair alam. Jadi awalnya itu sebagai penyair alam. Selanjutnya beralih ke penyair imajis. Sajak-sajaknya membayangkan gambaran makna kehidupan yang konkret. Memandang alam sebagai sebuah pencarian dari besar cahaya Tuhan. Setiap penyair sufi, ini berikutnya nanti Pak Abdul Hadi WM ketika sudah sepuh, maka beliau adalah sebagai penyair sufi, menganggap bahwa ada pancaran Tuhan di dalam diri setiap makhluk. Maka ketika melihat makhluk ciptaan Allah, dapat melihat ada tanda-tanda kehadiran Allah dan seterusnya. Inilah kehebatan Pak Abdul Hadi WM yang awalnya pencarian dari alam. Nanti kita ada satu puisi tentang alam, nanti berikutnya ke puisi-puisi yang sufistik. Sekali lagi, puisi sufistik adalah puisi-puisi yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pandangan Desa Wawi Imron tentang apa? Tentang Pak Abdul Hadi WM. Meskipun akhir-akhir saya melihat Pak Desa Wawi Imron itu gak begitu akur dengan Pak Abdul Hadi WM. Saya melihatnya gitu ya, sebagai pengamat itu. Tapi pandangannya Pak Desa Wawi Imron tetap bagus. Gagasannya menghidupkan kembali sastra sufi agar sastra kembali ke akar. Jadi sastra Indonesia harus kembali ke akar. Arahnya adalah sastra sufistik. Sastra dengan spiritualitas dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Gagasan sastra profetik Abdul Hadi WM bermula dari perlawanannya terhadap kepentingan Soeharto sebagai penguasa Orde Baru. Itulah gambaran-gambaran bagaimana dengan cara yang intens, cara-cara yang halus, cara-cara yang sublim, Abdul Hadi WM itu memasukkan nilai-nilai sufistik walaupun sebenarnya perlawanan terhadap Soeharto. Ini puisinya tidak perlu saya bacakan ya, yang judulnya Madura. Angin pelan-pelan bertiup di pelabuhan kecil itu, ketika tiba dengan langit, pohon, terik, kapal dan sampan yang tenggelam di pintu cakrawala. Selamat pagi tanah kelahiran, dan seterusnya. Ini puisi awalnya Abdul Hadi WM. Terus berikutnya ini, ya, yang berikutnya sudah sangat jauh ketika Pak Abdul Hadi WM itu sudah sepuh. Tuhan, kita begitu dekat. Tuhan, kita begitu dekat sebagai api dengan panas. Aku panas dalam apimu. Tuhan, kita begitu dekat seperti kain dengan kapas. Aku kapas dalam kainmu. Tuhan, kita begitu dekat seperti angin dan arahnya. Kita begitu dekat dalam gelap, kini aku nyala dalam lampu padamu. Ibu, bapak yang saya hormati, puisi ini sebenarnya diambil dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kalau ibu bapak berasal dari pesantren, pasti paham tentang metafora-metafora seperti dikatakan oleh Abdul Hadi WM, sebagai api dengan panas, aku panas dalam apimu. Di dalam Al-Quran pasti ada metafor yang diambil, aku panas dalam apimu, aku kapas dalam kainmu. Seperti angin dan arahnya, kita begitu dekat. Dalam gelap, kini aku nyala dalam lampu padamu. Semua ini adalah diambil dari Al-Quran. Maka itu Al-Quran bukan hanya dihafal oleh Abdul Hadi WM, tapi Al-Quran itu menyatu di dalam diri Abdul Hadi WM. Tepuk tangan.
Sekarang saya juga mengagumi yang kedua, yaitu Kiai Haji D. Zawawi Imron, yang lebih dikenal sebagai penyair Madura bergelar Celurit Emas. Mengapa judulnya Celurit Emas? Ada yang tahu? Mengapa judulnya Celurit Emas? Ada yang tahu mengapa judulnya Celurit Emas? Kalau celurit ini dibuat dari besi atau baja, maka biasanya untuk apa? Untuk kejahatan. Ya. Kalau terbuat dari besi dan baja, celurit itu untuk kejahatan, membunuh orang. Tapi kalau celurit itu terbuat dari emas, intinya adalah untuk kebijaksanaan, kearifan. Ya. Kalau Anda nggak yakin, tanya aja pada Zawawi Imron. Ya. Jadi Zawawi Imron itu lahir di Batang-Batang, mengenyam pendidikan hanya di sekolah rakyat dan pesantren. Ya, berhasil mengikuti ujian persamaan pendidikan guru agama yang waktu itu PGA, akhirnya menjadi guru agama di SD, guru agama di SMP, dan akhirnya bekerja juga di Kementerian Agama yang ada di Sumeneb sebagai kasih terakhir. Saya tahu karena saya pernah ke sana. Waktu itu ditemui oleh Zawawi Imron dan Saf Anton. Jadi kebetulan dua-duanya itu bekerja di Kementerian Agama yang ada di Sumeneb sana. Itu saudara, maka itu Zawawi Imron sampai sekarang itu tetap berkibar. Walaupun usianya sudah lebih dari 80. Jadi Pak D. Zawawi Imron itu sudah lebih 80. Karena apa? Karena kelahirannya tercatat yaitu 46. Ya, coba bisa dibayangkan. Hebat itu Pak D. Zawawi Imron. Ya. Pertama kali menulis puisi itu usia 17 tahun dalam bahasa Madura. Waktu itu lucu, kalau berdasarkan catatan yang saya miliki, ngetiknya puisi itu di kantor kecamatan, dibantu oleh Pak Camat, dikirim. Pertama yaitu di Harian Birawa. Kebetulan juga Harian Birawa itu yang mengasuh adalah guru saya, yaitu Pak Suripan Sadi Utomo. Jadi Profesor Dr. Suripan Sadi Utomo. Maka itu perkenalan D. Zawawi Imron dengan Pak Suripan itu begitu dekat. Karena puisi pertamanya Pak D. Zawawi Imron itu dimuat di Harian Birawa dan yang mengasuh adalah Pak Suripan. Maka itu karena saya muridnya Pak Suripan, Pak Zawawi dengan saya juga akhirnya dekat, ya. Itu. Jadi kumpulan puisi sajaknya Semerbak Mayang itu yang pertama. Dan tiap tahun beliau itu menghasilkan kumpulan puisi. Ini pendidikan, ya. Ini ya. Dulu itu saya katakan ibu bapak, untuk menjadi penyair dulu itu ketat, tidak seperti sekarang. Karena sekarang tidak ada kurator, tidak ada seleksi. Dimasukkan Facebook, masukkan webpage, masukkan apa, Anda penyair. Wis mbok sak karep-karepmu dalam bahasa Jawa. Tapi kalau dulu seleksinya itu ketat. Harus masuk di Horizon. Ya, harus masuk di Kompas, harus masuk di koran-koran nasional. Minimal itu kalau Jawa Timur dulu itu Surabaya Pos dulu. Surabaya Pos mati. Terus ada Jawa Pos. Itu ya. Itu seleksinya ketat dulu untuk menjadi penyair. Ya. D. Zawawi Imron itu sudah melalui ini. Suara Karya, Birawa, Berita Buana, Sinar Harapan, Horizon, Zaman, Liberty, dan Panji Masyarakat. Setelah itu, ini kumpulan puisinya cukup banyak. Tidak hanya puluhan, mungkin lebih dari 20 sekarang. Tiap tahun itu ada kumpulan puisi yang diciptakan oleh D. Zawawi Imron. Ya. Maka itu beliau kalau di Madura saya katakan benar yang disampaikan oleh Pak Helmi. Dua-duanya adalah penyair yang legendaris. Ya, karena apa? Karena dua-duanya mendunia.
Kalau ibu bapak lihat, ya, ini penghargaan. Waktunya habis. Ya sudah. Jadi penghargaannya itu sampai siwet dari Thailand. Kalau Indonesia sudah cukup banyak ya, monggo. Ini Zawawi Imron. Ini tanggapan pembaca. Menurut pembaca, 5 menit lagi. Setiap kata dalam puisi memiliki kekuatan untuk menggerakkan hati dan pikiran. Itu karyanya D. Zawawi Imron. Bahasa memiliki daya magis. Jadi puisi-puisi D. Zawawi Imron bahwa kata-kata itu punya daya magis. Itu ya. Sehingga kita jadi pembaca itu kadang-kadang terhipnotis oleh pembacaan puisi D. Zawawi Imron. Pemanfaatan unsur alam yang dominan, sosok penyair personalitas yang ajaib, keajaiban D. Zawawi Imron itu karena nurani alamiahnya sanggup menjiwai alam, sosial dan budaya Madura yang kental dan amat fenomenal dalam seni berpuisi. Kekuatan penyair yang merefleksikan setiap lirik dengan keindahan dan seterusnya. Karena waktunya ya, monggo. Puisi yang pertama yang ditulis oleh D. Zawawi Imron adalah Semerbak Wayang. Mungkin ini bisa nanti dibaca sendiri. Yang berikutnya nanti adalah ini juga puisi legendaris, yaitu puisi yang judulnya Ibu. Ya, Ibu adalah pahlawan bagi D. Zawawi Imron. Ya, itu. Terus nanti ada juga Zikir, karyanya D. Zawawi Imron. Ini yang karya-karya yang sofistik. Nanti ada juga Indonesia, Tanah Sajadah. Baik Ibu Bapak, itu yang bisa saya sampaikan karena kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Yang penting adik-adik tetap semangat untuk berpuisi, ya, untuk bersastra. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya dulu untuk Prof Yu. Jadi penyampaian oleh Prof Yu tadi merupakan gambaran dari Bapak Abdul Hadi WM dan penyair D. Zawawi Imron yang kebetulan keduanya lahir di Sumeneb, yaitu di Madura. Kalau menurut beliau, kalau D. Zawawi Imron itu tinggal di Madura tapi mendunia, tetapi kalau Bapak Abdul Hadi WM itu tinggal di Jakarta untuk mendunia. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk Prof Yu.